Memang untuk inilah manusia diciptakan, menjadi sahabat Allah bersama-sama, waktu kami di bumi, waktu pun kami di surga. Dan Engkaulah Allah kami yang memerintahkan kami, dan kami ini hamba-hambamu mentaatinya. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan pasti akan itu digenapi sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kalau kami melakukan misi, itulah keyakinan apa yang Tuhan Yesus katakan sedang kami kerjakan sampai Yesus datang kedua kali, supaya semua bangsa akan ada di hadapanmu, supaya masing-masing kami semuanya orang berdosa bisa mengucap syukur ke hadapanmu. Orang yang tinggal di dalam lembah kekelaman dan di lembah bayang-bayang maut akan melihat terang. Engkau yang dari surga datang ke bumi menjadi guru mengajari kami, dan sekarang Engkau telah kembali, dan kamilah menjadi saksimu untuk menceritakannya ke tengah-tengah dunia yang ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam lembah alam maut itu. Kami di sini hambamu, utuslah kami supaya kami pergi, dan berikanlah kepada kami kuasa dan keberanian untuk menyatakan kasih-Mu itu, supaya orang lain pun akan diselamatkan, karena itulah yang ada di dalam hati Allah kami, supaya orang berdosa itu dapat diselamatkan. Dalam nama-Mu kami berdoa, itulah Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita melanjutkan perjalanan misi Paulus. Sebelumnya kita ingat ya, panggilan Troas ya. Itu panggilan masuk ke daerah wilayah Makedonia. Dan sampailah dia di kota Filipi, dan tidak bisa kita lupa kesan. Di Filipi dia berjumpa dengan Lydia ya, penjual kain ungu dari Tiatira. Dan yang sangat berkesan bagi kita, Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, dan dia menjadi orang percaya. Dan kita ingat lagi perempuan yang punya roh tenung, itu juga dilepaskan, dan adalah kepala penjara Filipi. Semua ini ada di dalam lembah kelam alam maut dan gelap, dan di sanalah Injil diberitakan. Karena panggilan Allah dari Troas memasuki daerah Makedonia, itulah Filipi. Misi tidak bisa tidak, itu berasal dari Allah sendiri. Sama dengan Nikodemus tadi, kalau engkau bukan diutus oleh Allah, pastilah engkau tidak bisa melakukan mujizat ini. Dengan mujizat ini kami tahu engkau disertai oleh Allah. Nah, sampailah kita, sesudah datang lagi kesulitan, masuklah di Tesalonika. Ya, di Tesalonika Paulus cuma 3 minggu ya. Di Tesalonika menceritakan bagaimana Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya, dan di dalamnya lah orang berdosa dapat diampuni. Terjadi lagi kesulitan di Tesalonika, lari lagi dia ke Berea. Di Berea, orang Berea hatinya lebih baik sedikit daripada hati orang yang ada di Tesalonika. Di Berea mereka Bible study, menceritakan Alkitab. Benarlah semuanya ini, bahwa Yesus inilah Mesias anak Allah. Datang lagi yang jahat, yang dari dia lagi ke sana. Akhirnya haruslah Paulus berangkat ke Athena. Kota Athena, kota yang sangat besar sekali. Ya, mari kita lihat Paulus di Athena. Kisah Rasul pasal 17 ayat 16. Paulus di Athena.
Sebelum kita jauh kali pindah. Mula-mula Petrus, begitu ya? Iya, sama Yohanes. Sudah itu siapa lagi? Iya, Filipus ada di Samaria. Ya, sudah itu siapa lagi? Ya, muncullah Barnabas ke kota Antioquia ya. Ya, Petrus masuk ke rumah Cornelius. Ya, penginjilan misi terus berjalan. Tadi kita sudah berbicara, berarti kisah Rasul ini menggenapkan Matius pasal 28. Pergilah ke ujung bumi. Makanya dia terus berjalan. Betul ya? Sekarang dia di Paulus di Athena. Bagaimana kota Athena? Kota Athena, kota yang sangat berbeda sekali dengan kota-kota semua yang Paulus sudah kunjungi. Dan boleh Anda katakan langsung, enggak terjadilah di Athena gereja sejak aku tahu. Memang tidak. Waktu saya baca kota Athena ini, disitulah filosofinya Plato. Disitulah filosofinya Socrates. Dan di sini masih ada sisanya ahli-ahli pikir orang Yunani ini. Itulah orang Epicurus dengan orang-orang Stoa. Injil berjumpa dengan semua lapisan masyarakat. Iya, itu menjadi kata kunci kita di sini. Injil berjumpa dengan semua masyarakat karena semua masyarakat butuh yang satu ini. Ya, baik dia tadi kita katakan Athena itulah tempat filosofinya Plato pada abad yang ke-6 sebelum Tuhan Yesus. Dan juga Plato dan Socrates, ahli-ahli Yunani ini. Dan sekarang Injil sampai di kota ini. Masih ada sisa pemikir-pemikir di situ, Epicurus dan Stoa. Mari kita baca dengan kesan kota Athena sangat berbeda dengan kota yang lain, tapi Allah kita, Yesus mengasihi mereka untuk menceritakan namanya kepadanya. Cuma sayangnya tidak berdiri gereja di Athena. Jadi langsung kami pikirkan, sulit rupanya orang-orang ini menjadi percaya. Ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung berhala. Ayat 16 diungkapkan termasuk hati Paulus ya, sedih. Iya, ini sikap yang paling benar. Ya, makanya orang yang bisa mengkhotbahkan neraka, dia harus duluan menangis sebelum dia katakan neraka. Maka sedih hati Paulus melihat kota Athena yang penuh dengan apa? Patung-patung. Mari kita meresapi perkataan ini. Karena seringkali kita mengatakan, wah di sini banyak berhala. Memang orang ini orang pelbego. Itu bukan Paulus, tetapi hatinya menjadi sedih melihat keadaan kota itu. Mereka tidak mengenal Tuhan, maka dibuatnyalah patungnya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya. Kalau dipenjarakan, nggak sedih hati Paulus. Dipukuli pun nggak sedih hatinya. Tapi kalau dia melihat kota Athena, sedih hatinya karena dia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Ya, mungkin Anda belum pernah ke kota yang demikian. Tapi waktu kami sampai di kota, namanya kota kami itu tempat berhala, itu memang persis seperti itu. Seluruhnya patung. Di seluruh sudut, di seluruh kedai kopi, dan seluruhnya hanyalah ada 1000 kemungkinannya jenis patungnya di kota itu. Makanya mirip dengan kota Athena. Nah, yang kedua, karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Ada lagi
golongan yang kedua itu orang Yahudi. Orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar-pasar hari dengan orang-orang, saya ulangi. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi di sini ada orang Yahudi rupanya. Karena kota itu besar, maka ada rumah ibadat orang Yahudi yang takut akan Allah. Jadi penduduknya sudah dua. Satu orang Yahudi, satu orang yang penyembahan kepada patung. Ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apalagi di sini ahli pikir. Memang kota ini kan namanya kota atlet ya. Iya, Athena, lengkap di situ. Iya, di situ ada ahli pikir lagi, dan dia juga bersoal jawab dengan Paulus. Di sini dikatakannya, apakah yang hendak dikatakan si Peter ini? Ngejek dia. Iya. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Jadi pendapat orang-orang ini seperti inilah keadaannya. Penyembah patung, orang Saduk, orang Yahudi, dan orang ahli-ahli pikir. Dan berita Paulus rupanya nggak ditukarnya. Iya, karena berita Paulus kan cuma satu ya. Apa berita Paulus yang satu? Ya, Yesus Kristus, Mesias anak Allah, harus menderita, kan begitu ya, dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Bahkan itu di sana, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Apa jawab orang? Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ada yang bersedia mendengarkannya. Ini ada namanya disebut Areopagus ya. Ya, dalam tafsiran ku baca, Areopagus ini sering kemungkinannya menurut mereka itu merupakan satu bukit di mana mereka berkumpul. Jadi kalau kita sekarang kan, kalau di kampung-kampung Tanah Karu ini kan ada jambur ya. Nah, disitulah orang-orang kumpul gitu. Ada bukit. Jadi disitulah orang-orang asing menceritakan pertemuan gitu. Tapi ada sebagian Areopagus ini merupakan gedung olahraga, di mana kalau ada pertandingan dibuat di dalamnya. Jadi diundanglah Paulus ini ke tempat gedung ini supaya mereka ini bisa mendengarkan ajarannya itu. Jadi tertarik juga orang ini mendengarkan ajaran yang baru ini. Tetapi yang ada di situ tiga golongan tadi. Satu orang Yahudi, satu penyembah patung-patung, satu ahli-ahli pikir. Jadi dalam dunia misi kita tidak bisa lupa apa background orang ini. Oke, di sanalah dia menceritakan ayat 20. Sebab engkau mendengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Aneh bagi dia cerita Tuhan Yesus. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semuanya itu. Coba ceritakan kembali kepada kami. Kita sudah sependapat ya. Kalau ada berita firman Tuhan, pasti ada orang yang sudah ready untuk mendengarnya. Tapi pasti nanti ada juga yang melawan. Makanya mereka di sini katakan apa? Karena itu kami ingin tahu. Apakah artinya semuanya itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Jadi kota Athena ini karena memang ahli pikir, mulai dari Plato dan Sokrates di kota ini, senang mereka mendengarkan hal-hal yang baru. Jadi ada sesuatu kesempatan rupanya di dalam setiap daerah. Mereka inilah pintunya karena mau mendengarkan hal yang baru.
Kalau orang Yahudi tadi di Berea, di Tesalonika, mereka senang, apakah memang benar sesuai dengan Alkitab kita ini apa yang dikatakanmu? Mari kita baca. Bisa kau buktikan dari Alkitab ini bahwa Yesus ini adalah Mesias. Di sini ada lagi kerinduan hati orang terhadap hal yang baru. Maka seringkali dalam doa kita sebelum misi dimulai, supaya Tuhan mempersiapkan hati manusia ingin mendengar sesuatu yang baru. Sehingga waktu kita menceritakan yang baru itu, sudahlah tanah itu menggembur cakap karunia ya, sudah dipersiapkan untuk ditanami. Itu maka kita tadi mulai sedikit agak aneh ya. COVID-19 harus dunia mengakui apa? Tidak semuanya sama setiap hari. Tambahkan sedikit lagi, kalau di kemarin kuliah di surat kabar American flight ya, sudah parkir semua di lapangan, tidak ada lagi yang terbang. Bahkan dikatakan 25.000 pekerjanya tidak ada lagi karena pesawatnya nggak terbang. Karena selama ini kita rasa pesawat terbang itu tujuannya ngapain? Ya supaya terbang lah. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang terbang. Maka COVID-19 ini pasti kita harus mengakuinya masing-masing. Tidak selamanya sama. Ada perubahan. Supaya nanti waktu terjadi lagi perubahan, kita tahu tidak rupanya selamanya sama. Maka ku bawalah lirisku ini mulih. Ya yang dekat katakan di bataman baku. Gimana? Baik, jadi hati orang ini sudah siap karena memang Paulus tadi sudah menyeberang dari Troas ke Makedonia, dari Makedonia ke Filipina, ke Filipi, dari Filipi masuk ke Tesalonika, dari Tesalonika ke Berea, sekarang masuklah ke kota yang besar. Itulah kota Athena. Kumpullah semua di situ golongan manusia. Tetapi jangan lupa, mereka rupanya sudah punya kebiasaan mau mendengarkan yang baru. Yang baru itu adalah Injil Yesus Kristus. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hei orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Apa yang Anda bisa tiru karakter Paulus dalam ayat 22 ini? Sama ya? Ayat 16 karakter Paulus dengan sedih dia melihat patung. Pada 22 dia mengatakan secara positif, segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Bukan dicacinya orang itu. Memang kamu orang yang beribadah, hanya beribadahnya kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak kenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi secara tulisan, rindu hal yang baru, dan kepada Allah yang tidak dikenal. Kita kenal Allah. Maka orang yang menyembah berhala dan yang patung-patung dan orang Yahudi, kan 3 golongan tadi. Dan orang-orang Stoa, orang ahli-ahli pikir, satu kalimat. Mereka orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi mereka sangat beribadah kepada dewa-dewa. Itulah mereka. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Apa yang bisa kita luaskan dari sini? Bolehkah kita memberikan jawaban apa yang mereka perlu? Mereka sangat rindu sekali supaya bisa mengenal Allah yang tidak mereka kenal. Dan dikatakannya, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang
kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Dari sini dia mulai khotbah penciptaan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Itulah statement yang pertama. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ayat 24, 25 cuma satu temanya. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak dilayani oleh tangan manusia. Karena dewa-dewa dan patung-patung semua dilayani oleh tangan manusia. 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi dia ceritakan soal Allah menciptakan Adam dan Hawa dari satu orang dan mengatur musim-musim. Ia itu tidak jauh dari kita, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi rupanya semua bangsa, siapapun dia, ada dasar dalam hati mereka bahwa mereka itu adalah apa? Keturunan dari Allah juga. Tidak bisa lepas daripadanya. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Ngerti kita itu maksudnya kita ini keturunan dari Allah? Allah yang menghembuskan napas kepada Adam. Itu maksudnya keturunan Allah. Dari Allah kita ada. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan senian atau keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dalam ayat 30 ini berbicara soal hari ada penghakiman oleh satu orang yang telah dibangkitkan. Ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berkata tentang hal itu. Jadi keluarlah melawan, mengejek, mentai tentang kebangkitan. Karena memang filosofi mereka itu kan mengatakan ya, tapi filosofi Plato persis seperti apa yang dikhotbahkan oleh Paulus sini, bahwa kebenaran itu adalah kekal yang berasal dari kota ini. Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Maka boleh kita katakan di kota yang pintar ini, di kota yang penuh patung-patung ini, di kota kata lagi apa tadi filosofi yang tinggi, sedikit sekali tumbuhnya firman Tuhan. Tetapi bukan tidak berhasil, ada juga yang menjadi terangnya. Itulah dikatakan tadi, yang menjadi percaya itu ada satu golongan, tetapi ada juga yang kerjanya mengejek, ya,
Apalagi beritakan tentang kebangkitan. Tetapi tidak bisa kita lupa bahwa di mana saja Paulus mengabarkan Injil, ada saja yang bertambah untuk menjadi orang yang percaya. Karena memang temanya Kisah Para Rasul perkembangan. Tetapi perkembangan di daerah Athena ini nampaknya tanahnya begitu tandus. Walaupun orangnya ahli-ahli filosofi Yunani muncul dari kota ini, dan penyembahan patung-patung begitu kuat di kota ini, demikian juga ada ibadat orang Yahudi di kota ini begitu kering. Walau bagaimanapun keringnya, tetap juga ada yang bisa dimenangkan. Makanya kita tidak bisa frustrasi kalau sedikit yang untuk dipanen, sedikit yang tumbuh. Karena bagian mereka ini juga ada yang perlu diselamatkan di dalamnya. Hanya tidak sebanyak di kota Tesalonika berdiri jemaat. Tidak seperti jemaat di mana di Filipi ada tempat Paulus. Tapi di sini juga nampaknya ada orang besar yang diselamatkan. Ketika mereka mendengar kebangkitan orang mati, maka orang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kalilah saja. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi berapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya Dionysius, anggota majelis Areopagus itu. Dan juga seorang perempuan yang bernama Damaris. Dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Inilah di kota Athena. Kota yang sangat elit. Tetapi penginjilan begitu sulit dihadapi oleh Paulus di kota ini. Supaya waktu kita mengabarkan Injil, bisa kita lihat, oh ini kota Athena rupanya. Tapi sikap Paulus kita bisa lihat, apa katanya tadi? Sedih hatinya. Dan waktu dia mulai khotbah, dia memuji orang itu, kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Dan kebetulan kau tulis di dalam kotamu ini, kepada Allah yang tidak kami kenal. Jadi kota ini memang tahu tentang Allah yang dia tidak kenal. Dan Allah yang tidak kamu kenal itulah yang mau aku beritakan kepadamu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau Injil diberitakan di mana saja pun. Di kota Athena yang begitu kental dengan penyembahan berhala. Begitu kental dengan filosofi Yunani sejak mulai abad ke-6 sebelum Tuhan kami Yesus. Dan juga tentang orang-orang Yahudi yang ada di dalamnya. Kami mengucap syukur kalau hari ini pun banyak orang di dunia ini berkata kepada Allah yang tidak aku kenal. Kami berdoa supaya ada hati seperti Paulus. Dia merasa sedih dan dia rindu menceritakan kepada mereka Allah yang tidak mereka kenal, supaya mereka kenal. Kami berdoa supaya kasih-Mu yang memenuhi hati kami. Kami pun dulu orang yang tidak mengenal Allah, menyembah, beribadah kepada berhala, kepada dewa-dewa. Dan pikiran kami begitu hidup di dalam dunia filosofi. Tetapi akhirnya Engkau bisa membuat kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang benar. Itulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu bagi kami yang mendengarkan ceramah misi, belajar dari Kisah Rasul ini, supaya Tuhan menambahkan pengertian kami. Dan pada waktu kami melihat situasi seperti di Athena, kami ingat firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan pengampunan dan kabar sukacita di dalam Tuhan Yesus yang telah kita dengar, dan dengan pertolongan Roh Kudus akan membuka hati orang yang mau percaya kepadamu, akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.